1 Tawarik 29. Daud memuji Tuhan. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Berarti fungsi doksologi itu sebenarnya itu membuat umat mau memuji Tuhan. Seperti saya bilang tadi, orang Yahudi itu tidak bisa mengakhiri doa tanpa doksologi. Semua doa diakhiri doksologi. Setelah mereka meminta kepada Tuhan, sebelum akhir dari semua itu, mereka perlu memuji Tuhan. Nah, ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa doa kita tidak boleh membuang pujian kepada Tuhan. Untuk menyatakan bahwa kita bergantung kepada Tuhan, kita berdoa. Tapi untuk menyatakan bahwa dia layak disembah, layak dipuji, maka kita juga harus memuji Tuhan. Terbukti dengan munculnya doksologi ini. Ini penting. Kenapa? Karena banyak orang suka berdoa, tapi tidak suka memuji. Banyak orang kalau suruh berdoa, rajin. Memuji, tidak terlalu suka. Hidupnya bisa dihabiskan dengan doa, tapi sangat jarang memuji Tuhan. Sekarang, berdoa itu apa? Minta. Dan seringkali kita minta Tuhan urusan kita. Pekerjaanku, bisnisku, keuanganku, kesehatanku, pangkatku, ini kuku, dan selesai, amin. Bukankah kamu terlalu egois? Kamu meminta kepada Tuhan, tapi kamu tidak mau memberi kepada Tuhan apa yang layak dia terima. Yang layak dia terima adalah penyembahan kita. Yang layak dia terima adalah puji-pujian kita. Lalu kita minta untuk diri kita, tapi tidak pernah mau memuji Tuhan. Itu bukankah kamu bersifat egois? Mau mendapatkan dari Tuhan, tapi tidak mau memberikan apa yang layak bagi Tuhan. Orang Kristen harus didorong untuk berdoa, tetapi harus didorong juga untuk memuji, menyembah Tuhan. Itu adalah paket. Doa dan pujian adalah paket yang tidak boleh hilang dari hidup orang Kristen. 1 Mazmur mengatakan, Mazmur 22 ayat 4, engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dia bersemayam, Allah duduk, Allah bertakhta di atas puji-pujian. Maka waktu kita memuji Tuhan, kita membiarkan Allah dimuliakan di atas tahtanya. Rasanya aneh, kamu perlu sesuatu dari Allah, minta sesuatu dari Allah. Rasanya aneh, kamu kaya dalam permintaan, tapi miskin di dalam pujian. Maka orang Kristen harusnya adalah orang yang kaya juga di dalam pujian dan penyembahan kepada Allah. Dalam satu acara tanya jawab, orang tanya pada saya, Pak Pendeta, bolehkah orang Kristen menyanyi lagu-lagu sekuler? Lagu cinta kah, lagu apakah? Kenapa? Karena ada persekutuan doa tertentu yang melarang anggotanya nyanyi lagu-lagu sekuler. Semua hanya Tuhan saja, bangun pagi hormat bagi Allah Bapa. Terus sampai itu, tidak boleh nyanyi-nyanyi lagu lain lagi. Menurut saya itu aneh dan ekstrim. Karena apa? Memang kita hidup untuk Tuhan, tapi ingat juga bahwa kita hidup di dalam dunia. Apa yang berdosa, dosa. Tapi apa yang tidak berdosa, jangan dijadikan dosa. Apa itu dosa? Pelanggaran akan hukum Allah. Menyanyi lagu sekuler melanggar hukum Allah yang mana? Kecuali lagunya menghujat Allah. Tapi sepanjang lagu itu ekspresi pikiran, ekspresi hati, ekspresi perasaan. Entah kecewa, entah riang gembira, entah jatuh cinta, entah patah cinta, patah hati. Itu ekspresi perasaan. Jikalau dua orang saling mencintai, tapi merasa begitu banyak halangan, begitu banyak tembok yang memisahkan mereka, lalu dua-duanya ekspresikan itu di dalam lagu. Somewhere between your heart and mine, there's a window that I can see through. Apa yang salah? Dosa di bagian mana? Nggak ada dosa kan? Itu semua ekspresi perasaan. Jadi tidak salah orang Kristen menyanyikan lagu-lagu sekuler. Hanya dibandingkan dengan lagu sekuler, dia mesti lebih cinta lagu pujian kepada Tuhan. Kalau kamu hanya sekuler melulu, tapi muji Tuhan malas, itu yang jadi persoalan. Doa kita penting, tapi doa itu harus dibalut dengan puji-pujian kepada Tuhan. Supaya menunjukkan bahwa kita bukan hanya percaya kepada Dia, makanya kita berdoa, tapi menunjukkan bahwa kita tahu diri siapa kita. Dan karenanya kita juga tahu siapa Tuhan yang layak dipuji. Makanya kita mau memuji Tuhan. Efesus 5 ayat 19. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Karena itu, marilah sebagai orang Kristen kita serius memuji Tuhan.